Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kelompok kami, yaitu kelompok 4 di mata kuliah Sastra Bandingan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Afif Kodrianto. Yang kedua ada Della Audina Ayu. Yang ketiga ada Novianti, kemudian Siti Fatimah, dan Hilda Maklina. Nah, pada video kali ini kami akan mencoba memaparkan mengenai salah satu pelajaran yang kami terima di mata kuliah Sastra Bandingan. Itu adalah perbandingan antar karya sastra. Perbandingan antar karya sastra atau sastra bandingan merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan yang ada dalam ilmu sastra. Pendekatan sastra bandingan pertama kali muncul di Eropa awal abad ke-19. Ide tentang sastra bandingan dikemukakan oleh Sainte-Beuve dalam sebuah artikelnya yang terbit tahun 1868. Dikutip dari Damono tahun 2005 halaman 14. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada abad ke-19 telah muncul studi sastra bandingan di Perancis. Sedangkan pengukuhan terhadap pendekatan perbandingan terjadi ketika jurnal Revue Literature Compare diterbitkan pertama kali pada tahun 1921. Sastra bandingan terdiri dari dua mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Amerika. Sastra bandingan memberi peluang untuk membandingkan sastra dengan bidang-bidang lain di luar sastra, misalnya seni, filsafat, sejarah, agama, dan lain-lain. Dalam hal ini, mazhab Amerika lebih luas. Artinya, yang dibandingkan bukan hanya karya sastra dengan karya sastra saja, tapi juga bisa dengan ilmu pengetahuan lain atau disiplin ilmu lain. Kemudian mazhab yang kedua yaitu atau yang biasa kita kenal dengan mazhab Perancis. Sastra bandingan hanya memperbandingkan sastra dengan sastra. Dan di sini perbandingannya sangat sempit, yaitu antara sastra dengan sastra. Artinya karya sastra dengan karya sastra. Kedua mazhab tersebut bersepakat bahwa sastra bandingan harus bersifat lintas negara. Artinya berusaha membandingkan sastra satu negara dengan sastra negara lain. Demikian adalah sebuah pendapat dari seorang ahli yaitu Hutomo, menjelaskan bahwa dalam praktek penelitian sastra bandingan di Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sastra bandingan dalam kaitannya dengan filologi, sastra bandingan dalam hubungannya dengan sastra lisan, dan yang terakhir sastra bandingan modern, yakni sastra bandingan tulis, baik yang tertulis dalam bahasa Indonesia yang masih berbahasa Melayu maupun yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam praktek sastra bandingan menurut Hutomo berlandaskan diri pada 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu afinitas. Afinitas yaitu keterkaitan unsur-unsur intrinsik karya sastra, misalnya unsur struktur, gaya, tema, mood atau suasana yang terkandung dalam karya sastra dan lain-lain, yang dijadikan bahan penulisan karya sastra. Tradisi yaitu unsur yang berkaitan dengan kesejarahan penciptaan karya sastra. Kemudian yang terakhir, pengaruh. Istilah pengaruh sebenarnya tidak sama dengan menjiplak, plagiat, karena istilah ini syarat dengan nada negatif. Maksudnya, biasanya karya sastra yang muncul di
zaman sekarang pastinya akan ada kemiripan-kemiripan dengan sastra yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dipengaruhi biasanya karena si penulis pernah membaca atau melihat atau mendengar cerita atau karya sastra di zaman yang sebelumnya. Kemudian bidang kajian sastra bandingan. Bidang-bidang pokok yang menjadi titik perhatian dalam penelitian sastra bandingan menurut Hasim dalam Endrawara tahun 2011 halaman 81 adalah sebagai berikut. Tema dan motif, kemudian melingkupi buah pikiran, gambaran perwatakan, alur, episode, latar, ungkapan-ungkapan, kemudian genre dan bentuk, stilistika, majas, suasana, aliran, dan angkatan, hubungan karya sastra dengan ilmu pengetahuan, agama atau kepercayaan, dan karya-karya seni, teori sastra, sejarah sastra, dan teori kritik sastra. Di sini ada 5 pendekatan dalam penelitian sastra banding menurut Clement tahun 1978. Yang pertama ada tema atau mitos, kemudian genre atau bentuk, terus gerakan atau zaman, hubungan antar sastra, bidang seni, dan lain-lain. Permasalahan dalam studi sastra bandingan. Bagaimana perkembangan bentuk-bentuk baru berlangsung, bagaimana proses pengaruh antara suatu bentuk genre di suatu wilayah atau negara tertentu terhadap bentuk genre di suatu wilayah atau negara lain. Selanjutnya ada genre sastra dalam sastra bandingan. Pertama ada drama. Awal mulanya di Yunani, drama hanya dikenal sebagai suatu bentuk ekspresi ucapan keagamaan, kemudian berkembang menjadi sebuah seni pertunjukan. Dalam drama merupakan genre yang paling tua, sementara fiksi adalah yang paling modern. Dalam drama dikenal adanya teater, opera, pantomim, serta drama-drama yang terdapat di seluruh dunia. Selanjutnya ada puisi. Terdapat beberapa jenis puisi dari beberapa negara, misalnya Indonesia memiliki pantun, gurindam, talibun, karmina. Kemudian di Arab terdapat nazam, ghazal, kitah. Ada juga di Jepang memiliki haiku dan Eropa memiliki soneta. Dan fiksi. Jenis-jenis fiksi di dunia antara lain adalah novel, cerpen, dan novelet. Namun, konsep-konsep tentang bentuk-bentuk tidak sama antar wilayah dan budaya. Bentuk yang dimaksud dalam sastra bandingan adalah cara pengungkapan. Dengan demikian, struktur dalam kajian ini lebih menekankan pada struktur karya sastra. Membandingkan struktur dapat menemukan hubungan pengaruh terhadap perkembangan dan penyebarannya sampai pada bentuknya yang sekarang. Stilistika. Kajian stilistika dalam sastra bandingan dianggap menarik karena dapat menemukan pemakaian kosakata kuno, pemakaian bukti leksikal lama secara baru, penyimpanan struktur dan makna ungkapan, dan gaya ujaran tak langsung yang bebas. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Jika memang ada yang kurang lengkap, kurang tepat, mohon diingatkan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.